Oke, selanjutnya kita akan membuat project nomor 4, yaitu dimana diminta simulasi PLC dan HMI. Buatlah project simulasi dengan PLC dan HMI, dikerjakan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. Setiap mahasiswa tidak boleh sama judul dan aplikasi projectnya. Oke, setiap mahasiswa tidak boleh sama judul dan aplikasi projectnya. Terus yang kedua, buat video tutorial dan modul project tersebut diupload di YouTube. Modul project tersebut diupload di YouTube. Oke. Oke. Di sini kita buat simulasi PLC dan HMI, yaitu saya buat sistem penyortiran barang logam dan non logam. Oke. Untuk spesifikasi sistem memiliki 2 conveyor dan satu stopper untuk mendorong barang, lalu satu sensor pendeteksi benda logam, kemudian sensor benda, dan tombol start dan tombol stop. Oke. Nah, di sini perintahnya adalah tombol start ditekan, maka conveyor 1 on dan barang mulai berjalan. Jika sensor logam tidak mendeteksi logam, maka barang akan didistribusikan atau barang terus jalan terus menerus. Kemudian jika sensor logam mendeteksi barang logam, maka conveyor 1 off dan 2 detik kemudian stopper on, mendorong benda stopper on atau mendorong benda ke conveyor 2, dan 2 detik kemudian stopper off. Oke. Lalu saat sensor 1 on, yang sensor 1 on yaitu sensor pada conveyor 2, maka conveyor 2 on selama 5 detik, kemudian conveyor 2 off kembali. Oke. Lalu di sini tombol start ditekan kembali, maka conveyor on kembali. Jadi tadi kan conveyor 1 sempat off, jadi saat ditekan kembali conveyor akan jalan kembali. Kemudian jika tombol stop ditekan, maka semua sistem berhenti. Oke, di sini kita buat aja langsung programnya. Kita buka CX programmernya. Exit. Kita buat new project. Kita buat penyortiran. Terus device tipenya kita pakai CPL1E seperti biasa. Oke, di sini kita mulai programnya. Pertama di sini adalah diminta ditekan tombol start, conveyor berjalan. Jadi kita buat di sini tombol start. Lalu langsung kita buat stop karena kan di sini ada perintah stop. Lalu outputnya kita pakai W0.00, kemudian kunci. Kemudian sudah conveyor berjalan terus menerus. Apabila misalkan sensor logam mendeteksi, maka conveyor akan berhenti dan stopper akan mendorong benda. Jadi sini kita buat sensor logam, kita buat alamatnya 002. Sensor logam atau induktif biasa digunakan. Oke. Kemudian dia menghitung juga untuk menjalankan stopper, karena stopper tidak akan langsung aktif apabila sensor logam membaca. Jadi kita berikan jeda di situ. Jadi kita buat waktunya
Ini kita pakai 2 detik saja. Oke, selanjutnya sudah aktif. Lalu saat timer udah menghitung dan aktif, kemudian stopper berjalan, kemudian diperintahkan selama saat menghitung kembali 2 detik baru stopper akan kembali lagi, atau kita buat 5 detik. Jadi kita panggil di sini untuk timernya, untuk timernya benar, kita panggil alamat T00, lalu kita kasih pengaman V001, lalu panggil outputnya. Di sini saya menggunakan shortcut jadi supaya lebih cepat. Oke, sudah. Selanjutnya, jadi apabila stopper sudah mendorong, kemudian sensor 1 mendeteksi adanya benda, kita buat conveyor on selama 5 detik. Oke. Sensor benda kita buat 3, CW0.2, ini lama. Kemudian outputnya lagi W0.2, C0.3. Di sini untuk sensor benda sudah aktif, terus kita buat timer lagi. Maaf jika ada suara yang ganggu di sini. Selama 5 detik. Oke. Jadi selama 5 detik apabila timer sudah aktif selama 5 detik, maka conveyor akan off. Kemudian apabila tekan start kembali, conveyor 1 akan berjalan kembali. Oke. Jadi untuk prosesnya kita langsung ke output. 20.0 pertama itu menjalankan conveyor. Di sini alamatnya kita pakai 100. Kemudian setelah itu udah, kita cek lagi di atas. Kita cek sehabis sensor sudah berjalan, apalagi bilang ketemu logam, maka dia akan di reset di conveyor berhenti. Di sini berarti kita buat pemutusnya W0.01. Oke. Kemudian W0.02 sini digunakan untuk menjalankan stopper. Di sini kita pakai timer. Timer 00. Oke, 000. Kemudian pemutusnya dia pakai timer T001, baru mengaktifkan output.
2. Cek lagi. Ini sudah. Selanjutnya conveyor 2 on, yaitu di sini kita pakai dari W0.03. Kemudian nanti timer 2-nya ini kita gunakan untuk pemutusnya. Oke. Sorry, di sini saya ada error, di sini salah. Harus di sini adalah 2. Oke, nanti kita buatnya 2 di sini. Oke, untuk program sudah selesai, kita lanjut ke CX Designer-nya. Kita buat projectnya di sini, penyortiran. Oke. Kita pertama buat conveyor terlebih dahulu. Ini conveyor sudah buat, kita dua conveyor. Di sini kita buat stoppernya. Di sini saya menggunakan dengan robot untuk stoppernya. Oke. Oke, baru kita buat sensornya. Sensor logam. Oke, lanjut ke sensor logam. Di sini kita buat sensor benda.
kemudian kita buat tombol start dan stop. Oke, semuanya sudah, tinggal kita buat alamatnya. Start udah 00 benar, stop 001, kemudian logam 2, kemudian sensor benda 3, kemudian conveyor 1 itu adalah 100 00, kemudian conveyor 2 100.01, stopper yaitu 100.03.02. Oke, sudah selesai, kita save. Kemudian kita program, kita kembali ke program, kemudian tinggal kita start PLC integrate simulation. Oke, sini sudah disimulasikan. Kita cek HMI-nya. Oke, kita coba start. Convert berjalan terus. Apabila dia tidak mendeteksi benda logam, maka dia akan terus berjalan. Namun apabila sensor logam mendeteksi, maka conveyor akan off. Kemudian menghitung 2 detik, terus stopper berjalan, menunggu 5 detik, stopper mundur. Kemudian apabila sensor benda mendeteksi ada benda di sini, dia akan berjalan atau on. Oke, selama 5 detik dia akan kembali off. Oke, apabila ditekan start kembali, dia akan mulai lagi. Oke, sorry, kita cek. Di sini ada salah dikit. Oke, di sini harus ada pemutusnya sebelumnya. Oke, kita buat. Jadi setelah timer 5 aktif, seharusnya sudah bisa kembali lagi. Sorry, timer 2. Jadi kita masukkan T002. Oke, sudah. Kita kembali lagi, kita cek start, berjalan, sensor logam mendeteksi, off, stopper beraktif selama 5 detik, menunggu, kembali lagi, lalu sensor benda mendeteksi, maka conveyornya on selama 5 detik. Oke, terus ditekan kembali ke start, dia akan berjalan lagi terus sampai logam membaca lagi. Jadi di sini penyortiran untuk benda logam. Oke, jadi seperti itu. Terus apabila kita ingin tekan stop, semua sistem akan kembali. Kalau start lagi bisa berjalan. Jadi seperti itu proyeknya. Terima kasih untuk proyek nomor 4.